persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita hari ini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati, pikiran, duduk di tempat yang paling nyaman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, mari. Tuhan punya sesuatu yang indah yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Setiap masalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya jalan keluarnya. Jangan pergi kemana-mana, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dialah pengharapan satu-satunya yang pasti ada jawabannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, Raja di atas segala raja yang kami sembah. Pada hari ini ya Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Bapa, hanya melalui firman-Mu ya Bapa, kami bisa diubahkan. Melalui firman-Mu Yesus Kristus, kami bisa semakin baik ya Bapa. Setiap masalah kami akan diselesaikan oleh hikmat-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah hari ini Engkau menjamah kami Yesus Kristus. Hadirat-Mu ada, hadirat-Mu bersama kami. Ketika kami akan menaikkan syukur kami bagi Engkau Yesus Kristus. Saat ini juga Engkau bersama dengan kami ya Bapa. Engkau menikmati setiap pujian kami ya Bapa. Karena Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Hanya Engkau yang mampu menolong kami ya Bapa. Mari ya Tuhan Yesus, beri kami hikmat. Ajari kami agar kami kuat di dalam Engkau. Seperti hamba-hamba-Mu ya Bapa, selalu bersama dengan Engkau, kuat di dalam Engkau. Selalu berpikir tentang surga-Mu yang indah ya Bapa. Mari ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan bersama.
Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulyalah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari lebih dalam lagi kita masuk di dalam hadirat. Mari kita sembah. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita sembah. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulyalah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulyalah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita semuanya sembah Dia lebih dalam lagi. Oh, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulyalah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran. Mari semuanya lebih dalam lagi. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulyalah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Yesus, firman-Mu memberi kami hidup ya Bapa. Besar kasih setia-Mu, suara-Mu bagai air, desau air bah yang menyejukkan hati kami, yang mengubah segalanya. Oh ya Allah, kami naikkan syukur kami bagi-Mu. Biarlah segala yang hidup memuliakan nama-Mu Yesus. Engkau dahsyat di tempat kudus-Mu ya Allah kami. Perbuatan-Mu besar.
Bisa balas kasih-Mu ya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari sama-sama dari dengan segenap hati kita nyanyikan bersama. Yesus, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Yesus, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari sama-sama katakan berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari semuanya katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari sama-sama lebih dalam lagi kita sembah, katakan kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Mari kita semuanya sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Oh, siapa
akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Haleluya Yesus, haleluya Bapa, oh haleluya bagi kami Yesus. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati nyanyikan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari sama-sama dengan segenap hati dari awal kita nyanyikan bersama, katakan Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh Yesus, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan
saudaraku katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku. Mari buka suaranya Ibu Bapak, naikkan nyanyian ini. Tuhan lalu berilah berkat-Mu, Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Satu ya Tuhan, tempat yang terbaik buat setiap kami, di mana kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tempat ya Tuhan yang terbaik buat kami, karena lewat menara doa inilah kami boleh memanggil Engkau Tuhan. Kami boleh berseru kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mengadukan ya Tuhan, mencurahkan segala isi hati kami Tuhan. Mari Ibu Bapak buka suaranya. Mari mulai doa, mulai berdoa. Minta Tuhan jangan lewati. Tuhan lawat kami. Tuhan lawat kami. Jangan lewati kami Yesusku. Tuhan, semua anak-anak-Mu yang hadir di menara doa, satu persatu secara pribadi. Mari saudaraku nikmati hadiratnya. Mari datang pada Tuhan, terus masuk hadiratnya. Yes. Tuhan bawa hatinya, bawa pikirannya. Biarlah Tuhan perbaharui kami, perbaharui hati kami, perbaharui terus pikiran kami, perbaharui hidup kami ya Tuhan. Yesus, 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 bawa kami makin ngerti, makin mengenal Engkau. Biarlah ya Tuhan kami ada ya Tuhan di tempat-Mu ya Tuhan. Oh yalah kami bisa melakukan, mengambil keputusan yang tepat. Oh yalah, lama
jangan lalui kami Tuhan. Berilah berkat. Tuhan, jamah anak-anak-Mu, penuhi dengan hadirat-Mu lebih lagi. Saat kami takut Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Ketika kami ya Tuhan gelisah, kami mau percaya kepadamu Yesus. Tuhan, jangan lalui kami. Beri berkat-Mu ya Tuhan buat anak-anak-Mu ini. Baik anak-Mu yang ada di Holy Spirit Room, menara doa di sini, maupun mereka yang mengikuti secara online hari ini. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terus saudaraku, dalam hadirat-Nya, nikmati Dia. Tuhan, kami ingat anak-anak kami Tuhan. Kami ingat anak-anak kami Tuhan. Lindungi mereka. Pelihara mereka Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Tolong mereka ya Tuhan. Kami ingat ya Tuhan orang-orang tua kami. Kami ingat keluarga kami, saudara-saudara kami semua. Tuhan, aku ingat anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Aku ingat ya Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Yesus tolong ya Tuhan. Yesus. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Buka suaranya saudara. Nyanyikan sebagai doa kami. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Tuhan, ku percaya. Tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepadamu, takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya. Janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Kami percaya Tuhan, ketika kami buka mulut, kami lebar-lebar berdoa memuji nama-Mu.
Kuasa-Mu bekerja. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami bekerja. Ya Tuhan, jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan harapkan itu. Lakukan ya Tuhan, lakukan ya Tuhan. Terima kasih semua yang sakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan sekarang. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan sekarang. Dan kami percaya ada mujizat kreatif dalam nama Yesus. Tuhan berikan organ-organ tubuh yang baru. Dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Ada satu terobosan dalam hidup kami. Terobosan rohani. Dan kami melihat seluruh keluarga kami mengalami kebangunan rohani. Ya Tuhan, mengalami revival ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berikan judul ya saudara, ya khotbah saya yaitu 3 faktor penting untuk sebuah terobosan. Ini lanjutan bagian yang kedua daripada yang kemarin. Bahwa setiap kita, ya, setiap orang percaya pasti ingin mengetahui kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi hal mengetahui kehendak Tuhan ini bukan hanya milik orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak kita semua juga perlu mengetahui kehendak Tuhan. Sebab kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, maka ada janji Tuhan, saudaraku, ya kan? Tuhan akan berkenan. Tuhan akan berikan upah. Apa upahnya? Tuhan akan pelihara, Tuhan akan lindungi, dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Katakan amin. Nah, kehendak Tuhan itu berada di jalan-jalan Tuhan. Saudara, artinya begini. Kalau saudara dan saya kita mau, ya kan? Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Tuhan melindungi, memelihara, memberkati, memakai hidup kita untuk bermanfaat buat banyak orang. Saudaraku, ya kita harus mengerti. Ya kan, kita harus berada di jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu prinsip, saudaraku, yang ditulis, ya kan, yang tertulis, yang kita bisa ambil dari mana? Dari firman Tuhan atau Alkitab, saudaraku. Nah, kita bahas, saudara, kita tahu bahwa ada satu hukum, saudaraku, hukum rohani, ya kan, saudaraku, yang sebenarnya ini berlaku bukan cuma untuk kehidupan rohani kita. Tetapi juga ini berlaku untuk kehidupan daripada jasmani, kesehatan, kesegaran tubuh, fisik, mental. Ya, prinsip rohani ini juga berlaku untuk hubungan-hubungan. Hubungan di dalam keluarga, suami istri, orang tua anak, dan juga hubungan dengan sesama kita. Saudaraku, nah prinsip rohani ini juga berlaku saudaraku. Kalau kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Saudaraku ya kan, keuangan kita. Ini sangat penting. Yaitu prinsip rohani ini bicara tentang mengandung 3 faktor yang kita mau bahas. Dari kemarin kita bahas. Yang pertama adalah kita harus tahu. Kalau saudara dan saya mau bertumbuh secara rohani. Mau bahkan berbuah. Ada buah roh, ada karakter Kristus. Orang bisa melihat karakter Kristus dalam hidup kita. Orang bisa melihat bahwa hidup kita ini berguna. Kita bisa menjadi pemenang jiwa. Saudaraku, itu secara pribadi. Kita perlu tiga faktor ini. Saudara yang bekerja, yang berbisnis, melayani apapun, kita butuh 3 faktor ini. Biasanya memang Alkitab ini saudara, ya Alkitab ini kan bahas tentang umat Tuhan. Yang dimana mereka itu adalah orang-orang yang bicara banyak gandum, anggur, minyak zaitun maksudnya. Saudara, ini bicara tentang pertanian sebenarnya. Makanya Tuhan tuh perumpamaan pertama yang Tuhan Yesus sampaikan, perumpamaan yang penting yang Tuhan sampaikan, perumpamaan tentang apa? Menabur benih. Tentang menabur benih. Ya kan ada seorang menabur benih, benihnya jatuh di pinggir jalan. Gak ada hasil. Ada seorang, jangan lalu benihnya dilempar lagi. Kan sekali nabur kan gini, berat,
sekali tabur. Jadi ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu, ada benih yang jatuh di semak-semak berduri, dan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik, dia bisa menghasilkan benih itu tidak lagi jadi benih. Tapi benih itu jadi apa? Jadi pohon yang menghasilkan buah. Saudaraku. Nah, dalam hidup kita sebenarnya kita butuh benih. Tetapi benih harus berubah menjadi sebuah pohon yang ada daun dan berbuah. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Nah, ini prinsip rohani ini. Saudara, kalau kita ngerti, ya kan, ini yang membuat hidup kita akan mengalami apa? Terobosan. Makanya saya berikan judul 3 faktor penting untuk sebuah terobosan. Mau terobosan apapun. Karena benih ini saudaraku, dia menerobos. Kita benih kan kita tanam di tanah. Dia terobos tanah. Dia terobos ke bawah, dia terobos ke atas. Dia tidak boleh terobos ke atas sebelum dia terobos ke bawah. Untuk ada fondasinya berupa akar. Saudaraku. Ya kan, tidak ada pohon saudaraku yang bisa kuat. Ya kan, mau terus naik saudaraku. Kalau dia tidak terobos ke bawah. Nah di sini kita melihat ada 3 unsurnya. Kemarin kita sudah bahas unsur yang pertama. Yang pertama ada 3 S sebenarnya. Soil, seed, dan season. Ini dunia pertanian. Soil itu tanah. Seed itu benih. Season itu musim. Saudara. Yang pertama adalah, saudaraku, ini penting. Perhatikan saudara. Saya mau bahas tentang kehidupan rohani kita. Karena berkat rohani itu akan sangat menentukan berkat kesehatan. Berkat jasmani. Katakan amin saudara. Ya kan? Dan berkat juga kesehatan mental kita. Ya. Berkat rohani bukan cuma menentukan berkat kesehatan fisik dan mental, ya kan, atau pikiran, tapi juga berkat rohani ini akan menentukan atau berdampak kepada berkat hubungan sosial. Rumah tangga lebih baik hubungan kita. Dengan sesama bisa lebih baik. Itu dari rohani. Nah, ini yang saya bilang ini kan harus tumbuhan rohani yang berdampak kepada hikmat dalam keuangan, bagaimana dapat uang dan kelola dan diberkati Tuhan cara keluarga. Intinya 3, saudaraku. Ya, pertama adalah tanah yang subur atau the right soil, the right soil. Apa maksudnya the right soil di sini, saudaraku? Ya kan, saya mau beritahu, ya kan, the right soil dalam hidup kita adalah sebenarnya adalah hadirat Tuhan. Secara ini hadirat Tuhan. Saudara dan saya harus berada di tanah yang tepat. The right soil. Tanah yang tepat, saudaraku, ya kan, adalah tanah yang subur dan tanah yang cocok. Ya kan, atau lingkungan yang kondusif, ya kan, di mana saudara harus berada di situ. Jika saudara mau hidupnya bertumbuh secara rohani. Katakan amin saudara, ini penting. Saudara nggak akan pernah bisa, ya kan, bertumbuh secara rohani dan bisa berguna buat orang lain, buat keluarga dan lainnya. Kalau saudara berada di lingkungan yang tidak kondusif, kumpulan orang-orang yang negatif, orang-orang mikirnya tuh hanya egonya saja, orang-orang yang cuman mikirnya uang, bagaimana dapatkan apapun caranya, orang-orang fasik. Tidak bisa, saudara. Ya kan, di sini penting kita harus ada di satu lingkungan, ya kan, satu lingkungan yang kondusif untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah rohaninya. Katakan amin. Sebagaimana saudara sekarang di dunia nyata secara ekonomi, kenapa presiden kita Pak Jokowi dia bikin reformasi hukum dengan membuat undang-undang cipta kerja. Yang akhirnya saudara itu memangkas semua aturan-aturan. Supaya iklim, lingkungan maksudnya, atmosfer daripada investasi. Itu menjadi iklim yang mudah buat orang mau dagang. Mau invest, mau taruh uangnya. Enggak berbelit-belit dengan birokrasi yang panjang sekali. Saudara, supaya Indonesia itu tempat yang mudah untuk para investor
menabur benih uangnya supaya Indonesia menjadi lahan yang subur. Ya dah, untuk mereka bisa berbondong-bondong datang, dan terbukti sekarang. Wah, semua antri mau datang taruh duitnya ke Indonesia. Sehingga Indonesia punya ekonomi yang lain, pertumbuhannya ada yang minus, bahkan anjlok, dan bahkan negara maju cuma berapa persen. Indonesia bisa 5, sekian persen. Iklim. Kalau saudara mau bertumbuh secara rohani, saudara dengar baik, ya, saudara harus berada bukan cuma di tempat yang subur, tapi juga tempat yang tepat buat saudara, yang cocok buat saudara. Katakan amin. Ya, saya sudah bahas kemarin bahwa ikan salmon tidak bisa hidup di Sungai Musi. Saudara udah bisa hidup di Sungai Musi. Ya kan, sekalipun ikan salmon betelurnya itu di sungai. Saudara, dan besarnya di lautan Pasifik. Pohon pisang walaupun tidak bisa ditanam di Pulau Alaska di Amerika. Walaupun Alaska itu tempat yang subur, saudaraku. Buat buah-buahan yang lain. Tapi buat pisang tidak bisa. Saya mau beritahu kepada saudara begini. Ini penting. Ini the right soil. Ini penting. Lingkungan yang tepat itu penting. Untuk pertumbuhan. Pertumbuhan rohani saudara. Saudara juga harus berada di tempat yang tepat. Tepat tuh subur dan cocok. Untuk supaya saudara bisa memelihara kesehatan dan makin sehat. Kalau saudara bergaul sama orang-orang yang gak peduli dengan kesehatan. Mabok, minum narkoba. Ya saudaraku, ganja lah, isep rokok, begadang. Saudara mau jadi orang yang hidupnya sehat, panjang umur. Gak bisa, itu bukan lingkungan yang baik. Yang cocok buat saudara mau memelihara kesehatan. Ngerti, katakan amin. Kita harus lihat. Kalau saudara mau supaya bisa menjadi seorang yang masih sebelum usia 40 tahun. Sudah bisa punya tabungan sekian juta kah? Atau sekian miliar. Saudara gak bisa gaul sama pengangguran. Yang ngomong politik tiap hari gitu saudaraku. Yang dari pagi sampai sore gak ada kerjaannya. Atau yang foya-foya hidupnya. Ya duitnya dari bapaknya mungkin kan. Gak bisa. Saudara harus berada di lingkungan orang-orang yang rajin, yang bekerja. Saya kasih contoh saudaraku begini. Ya, sulit buat kita memiliki kecerdasan rohani untuk mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kalau kita tidak berada di lingkungan yang kondusif. Katakan amin saudara. Secara rohani. Kecerdasan rohani itu itulah yang membuat kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita, saudara, sehingga di dalam hidup kita ini kita bisa memilih pilihan Tuhan. Kita bisa pilih, ini loh pilihan Tuhan. Kita bisa memilih orang-orang pilihan Tuhan kita ikuti. Kita bisa mendengar suara nasihat. Ya kan? Orang yang ditunjuk Tuhan untuk menuntun kita berjalan dalam kebenaran. Sekali lagi saya mau kasih contoh tentang Lot, saudara. Lot nih salah dia pilih soil, pilih lingkungan, dia salah menurut saya. Ya kan? Kisah Lot ini menjelaskan bagaimana dia orang benar. Orang benar bicara the right seed. Benih yang tepat sebenarnya. Dia orang benar. Saudaraku. Ya, ini tentang Lot saya mau kasih tahu. Tapi dia tinggal di antara orang-orang fasik. Not the right soil. Akhirnya Alkitab katakan Lot jiwanya tersiksa. Saudara, semua harta yang dia kumpulkan itu habis lenyap waktu Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora. Istrinya mati sebagai tiang garam. Kita sudah tahu cerita itu. Dan keturunan dia itu bangsa Amon dan Moab yang dibinasakan Tuhan. Saudara bayangin. Ya kan, kita baca 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama. Ini adalah orang benar yang berada di lingkungan yang tidak benar. Kenapa saudara? Karena orientasi dia, saudara, uang, bisnis. Yang penting bisnis lancar, peternakannya lancar, duitnya banyak, di situ tanahnya subur. Dia nggak pusing dengan apa saudara? Dengan hubungan baik dengan pamannya Abraham.
bahwa dia bisa jadi kaya. Dia bisa jadi orang ternama, Lot. Itu karena dia ikut Abraham. Waktu dia besar, dia diberkati, dia sukses. Dia lupa akan kebaikan Abraham. Yang penting bagaimana aku bisa memelihara pertumbuhan bisnisnya aku. Dia rela bertengkar. Kalau orang orientasinya uang, dia rela bertengkar dan putusin hubungan. Tapi kalau orang orientasinya adalah apa? Hubungan. Saya yakin semuanya akan ditambahkan padamu. Makanya Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu salah satu hubungan baik. Tahu terima kasih, tahu bersyukur dia pernah tolong kita. Ngerti saudaraku? Katakan amin. Semuanya akan ditambahkan padamu. Ini cerita saudaraku. Dan ini bisa ada kalau kita berada di lingkungan yang tepat. Kita baca dulu Lot, saudara. Kita lihat 1, 2, 3. Dan jikalau Tuhan membinasakan kota Sodom dan Gomora yang dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya, ada beberapa teman atau rekan atau mungkin saudara bisa lihat, ya kan? Kadang-kadang saya juga kasihan, Pak, aku harus temenin bos ke tempat-tempat yang penuh dengan ketidakbenaran. Saya harus temani, saya sih tidak lakukan, tapi tetap terpapar, jiwanya tersiksa. Saudaraku yang Yesus. Jadi pentingnya di sini adalah, saudaraku, the right soil. Pastikan saudara berada di lingkungan yang tepat kalau saudara memang mau bertumbuh. Katakan amin. Jadi kemarin tuh ada dua cerita ini bicara tentang kok kasusnya sama tapi keputusannya berbeda. Nah, ini hari ini kan kita bahas tentang bagaimana kita memiliki benih yang tepat. Saudara, benih yang tepat. Benih yang tepat ini bicara tentang apa saudara? Keputusan-keputusan. Keputusan kita yang tepat adalah keputusan mentaati perintah firman. Katakan amin. Nah, ini yang ceritanya gini. Ya saudara, yang satu ceritanya adalah sama-sama soal apa? Piutang. Yang satu yang punya tagihan, orang ini tidak bayar. Lalu dia laporkan secara pidana ke polisi. Beberapa lama kemudian setelah diperiksa, yang dilaporkan rupanya karena merasa punya dukungan backing dari bintang, dari pangkat yang tinggi, ya kan, melapor balik dari teman ini. Dan ternyata dia melapor orang ini perdata. Karena ini perdata dilapor balik, jadi pencemaran nama baik. Yang ujungnya mungkin dia akan minta utangnya dilunasin, gak usah bayar lagi. Dan akhirnya diproses lagi dipanggil nih secara hukum. Karena dia melaporkan sesuatu yang salah. Aduh, kenapa ambil keputusan harus bertengkar? Kita bisnis pasti pernah punya hubungan baik. Betul gak? Dan juga sudah nyicil, dan memang mau nyicil. Tapi kenapa harus kita mau penjarain dia? Yang kedua, saudara, kasusnya utang piutang juga. Ditagi-tagi orang ini nggak mau bayar. Akhirnya dia berpikir, ya kan, panggillah orang ini. Dia ngomong, utangnya cukup besar. Dia cerita, ini temen juga, ini sama-sama orang temen. Dia bilang gini, aku akan izinkan kamu hidup lah. Aku gak mungkin mau laporkan kamu. Dia bilang begitu. Kamu cicil kalau kamu ada uang. Ya utangnya miliar.
1 bulan nyicilnya cuma 10 juta. 10 juta emang uangnya punya ada. Tapi ada niat mau nyicil. Singkat kata sudah 40% lah Pak akhirnya. Tapi saya sedang ada dalam kesulitan. Saya tidak bisa namanya proses satu izin. Izin ini adalah sangat penting supaya saya bisa mendapatkan satu proyek yang begitu banyak yang sedang saya dapat. Saya lagi dapat banyak proyek, tapi kalau nggak ada surat ini, saya nggak bisa kerjakan proyek ini. Dan saya ngobrol sama dia, dan rupanya dia ini bisa urus. Dan saya tanya uangnya berapa? Gak usah pusing bos. Aku juga utangnya masih banyak. Maka saya ke sini. Yang satu melaporkan sekarang sedang berurusan dengan pidana. Yang satu mengambil keputusan, ya sudah gak apa-apa. Aku kasih kamu hidup, kamu cicil seberapa kamu bisa. Gak dimasukin penjara orang ini. Ya kan, kasih jalan. Singkat kata, justru orang yang dia tolong, menolong dia. Biasanya kan kita nolong orang, nanti Tuhan akan kirim orang lain untuk nolong kita. Tapi ini dia tolong orang ini untuk bisa hidup, ya kan? Dia inilah yang nolong sesuatu yang dia sendiri nggak bisa. Intinya, kok dia bisa ambil, kok bisa ada di tempat yang sama, sama-sama di gereja yang sama-sama pengerja, tetapi kenapa kok keputusan bisa beda? Saya bisa di sini, katakan amin. Ya, disinilah makanya kenapa kok satu lingkungan yang bagus, yang satu bisa bertelur, ikan nih, yang ini nggak bertelur, nggak ada hasil. Saudara Yesus, semua kembali kepada kamu banyak di lingkungan di mana. Tidak cukup datang gereja, sepulang gereja kamu berada di lingkungan apa. Saya bisa ngerti maksud saya sini katakan. Saya bilang, ya kan, Bapak bisa ambil keputusan yang tepat karena berada di tempat yang tepat. Katakan amin. Kalau kita bergaul dengan orang-orang, kalau utang gak bayar, laporin aja. Supaya dia jerah dan dia bayar utang. Kalau kita kumpulnya orang itu, pasti keputusan kita. Kalau ada orang yang buat ini, kita akan laporkan dia. Saya ngerti gak sini? Katakan amin. Ini hari-hari, sehari-hari. Justru saudara, orang bisa lihat kita ini orang Kristen yang bertumbuh. Kita melayani di gereja. Orang melihat apa keputusan kita ketika kita menghadapi situasi yang model-model kayak begini. Kita mendahulukan hubungan, kebenaran yang gak kelihatan nih. Atau kita kejar yang namanya uang ini. Ya kan saudaraku? Nama baik, reputasi, segala macam. Saudara bisa ngerti maksud saya sini, katakan amin. Ya. Yosua 3 ayat 5 katakan apa saudaraku? Yosua 3 ayat 5 Alkitab katakan apa? Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saya mau bahas yang kedua sekarang. Masuk yang kedua. Ini baru contoh. Tadi contohnya dulu baru masuk. Saudara. Yang kedua adalah benih. Tentang benih yang unggul. Tentang benih yang unggul. Kita butuh yang namanya the right seed. Apa itu? Keputusan. Keputusan untuk mentaati perintah firman Tuhan. Kalau saudara sudah punya tanah yang subur, yang cocok atau lingkungan yang kondusif, itu di mana? Di komunitas gereja, saudaraku, yang penuh hadirat Tuhan, yang ada firman Tuhan. Ketika saudara ada di gereja yang penuh hadirat dan ada firman Tuhan, dengar baik saudaraku, saudara harus menabur benih. Apa menabur benih? Apa yang saudara sudah nikmati hadirat, apa yang saudara sudah dengarkan dan tahu firman, saudara perlu ambil keputusan untuk apa? Mentaati firman itu. Katakan amin. Seperti saudara sudah berada di rumah sakit yang tepat, bersama dengan dokter yang hebat. Dia sudah tulis resep obat yang paling cocok untuk saudara. Saudara sudah ada di tempat yang tepat. Saudara tinggal nih sekarang ambil keputusan yang tepat. Yaitu apa? Tebus resep itu,
makan obat itu. Kalau saudara tidak tebus resep atau saudara tebus tapi obatnya tidak dimakan, itu sama juga. Saudara punya benih, saudara ada di tanah yang subur, saudara punya benih tapi benihnya disimpan, dipegang, dimasukin kantong. Benih itu harus diapa? Ditabur. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Keputusan. Gak bisa saudara cuma duduk, gak ada orang yang bisa sembuh. Sekalipun dia berada di rumah sakit yang paling hebat, bersama dokter hebat, tetapi dokter bilang, ini harus dioperasi ini. Ini harus minum obat ini, harus enggak mau dok. Pokoknya aku mau ada di rumah sakit, ini paling hebat, sama dokter saja. Tapi jangan diapa-apain, gak bisa sembuh. Itu banyak orang Kristen seperti itu. Dia ada di gereja paling hebat, bersama pendeta yang mungkin yang paling hebat sedunia. Tapi dia tidak lakukan apa yang menjadi firman Tuhan itu, nggak akan jadi. Saudara bisa mengerti maksud saya sini? Katakan amin. Nah ini yang tentang menabur benih yang tepat. Katakan amin. Nah kisah Rut, saudara, kisah Rut menjelaskan mengenai 3 prinsip rohani. Tentang the right soil, the right seed, dan the right season. Saudara di sini. Ya. Ketika suami Rut, saudaraku, ya, Kilion meninggal dunia, saudaraku, dan juga mertuanya Elimelek meninggal dunia, suami daripada Naomi. Saudaraku, apa yang dia buat, saudaraku? Rut, Alkitab katakan Rut mengambil satu keputusan yang tepat, the right seed. Ini namanya keputusan yang tepat. Dia ambil keputusan, dia tabur benih maksudnya. Itu dia menabur benih yang tepat. Pertama apa? Dia percaya kepada Allahnya Naomi. Ketika Naomi bilang, kau pulanglah ke Moab, pulang ke bangsamu, pulang kepada dewa-dewamu lah pulang. Orpah, salah satu mantu daripada Naomi, dia cium Naomi, dia pulang, saudara, ke Moab. Keturunan Orpah menurut satu riset tulisan daripada Tommy Tenney, Tommy Tenney, dia bilang keturunan Orpah itu adalah Goliat. Akhirnya keturunan Orpah ketemu dengan keturunan Rut yang adalah Daud lawan Goliat. Orpah dia kembali ke dewanya. Tetapi Rut, saudara, ini Tuhan ya, saya bilang Tuhan tuh baik ya. Rut ini adalah keturunan dari siapa? Kalau ujungnya siapa? Lot. Bapak moyangnya dia itu adalah Lot sebenarnya. Lot kan punya anak lahirnya namanya Moab. Sama Amon. Ya kan, rupanya Rut ini orang yang tidak mau lihat masa lalu. Oke, aku punya bapak moyang, bukan nenek moyang lagi. Ya kan, semua keturunan aku ini orang-orang yang benar-benar fasik. Tetapi aku gak mau lihat ke belakang. Aku mau ambil keputusan. Aku sudah lihat mama mertua aku, iman mama mertua aku kepada Allahnya. Aku mau ikutin. Dia begitu setia. Dia begitu mengasihi Allahnya. Sekalipun hidup mama mertua aku lihat. Dari Bethlehem, orang hebat, jatuh miskin, melarat, pindah ke Moab. Moab memang berjaya secara ekonomi. Tapi suami meninggal. 2 orang anaknya meninggal. Yaitu salah satunya adalah suami aku, kata Rut. Tapi dia tetap setia kepada Allahnya. Akhirnya ketika mama mertua, Naomi namanya, berkata, Rut kau pulang juga lah. Karena kakak ipar kamu, si Orpah itu sudah juga pergi. Aku enggak. Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsaku. Dan aku akan ikut kamu. Aku akan rawat kamu. Aku yang akan merawat, ya aku yang kerja, kasih nafkah buat kamu mama. Karena kamu sebatang kara. Saudara tahu, Rut akhirnya ikut Naomi kemana? Bethlehem. Dia ambil keputusan yang tepat, menabur benih yang unggul. Yang kedua, dia berada di tempat yang tepat. Bethlehem. Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Rumah roti. Roti bicara firman. Saudara harus ada di satu tempat di mana saudara bisa dapatkan firman Tuhan. Firman yang hidup itu kunci.
Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Dan kita tahu, lihat. Hasil daripada keputusan Rut. Apa saudara? Seasonnya Rut adalah. Rut, saudaraku. Ya kan? Mendapatkan hasil-hasil yang penuh dengan berkat. Rut pada waktunya Rut menuai hasil-hasil yang penuh dengan berkat. Dia akhirnya menikah dengan Boas. Yang mau menyelamatkan keluarga Elimelek dengan mengawini Rut. Membeli tanah Elimelek. Ya kan saudara, bayar uangnya. Sertifikatnya namanya Elimelek. Menikahi Rut. Nanti anak daripada Boas dan Rut itu adalah anak daripada Kilion. Cucu daripada Elimelek. Bukan nama Boas. Kalau sertifikat akte kelahirannya saudaraku. Siapa nama anak daripada Rut ya? Masih ingat saudara? Siapa namanya? Obed. Yang artinya hamba. Obed itu bapaknya Kilion, mamanya Rut. Secara akte zaman dulu. Tapi akte daripada kitab kehidupan. Obed, bapaknya namanya siapa? Boas. Tuhan tetap tulis Boas, bukan Kilion. Kenapa? Karena kan Boas sudah ambil keputusan sebagai penembus. Penebus artinya gini saudaraku. Saudara, ada orang utang gak bisa bayar. Dia jamin itu sertifikatnya atas nama orang itu. Saudara bayarin lunas, sertifikat saudara ambil dan kasih. Itu jadi milik. Itu namanya nebus. Dia tebus daripada Rut keluarga ini. Makanya anaknya. Dari situ saudara keturunan Obed jadi penebus. Siapa namanya? Daud. Daud penebus satu bangsa. Dialah yang menduduki, satu-satunya orang yang bisa menduduki dan merebut kota Yerusalem. Bukan Yosua. Yosua hanya tanah perjanjian, tapi Yerusalem, Sion ditaklukkan oleh siapa? Daud. Itulah keturunan siapa saudara? Boas dan Rut. Lalu akhirnya terus keturunannya berlanjut. Nama siapa? Yesus, penebus satu dunia. Ketika seseorang ambil keputusan yang tepat, menabur benih yang unggul, berada di tempat yang tepat, Bethlehem, tempat yang penuh dengan firman Tuhan dan pewahyuan, pengertian. Saudaraku, tunggu pada waktu Tuhan, dia akan menuai hasil-hasil yang penuh dengan berkat. Katakan amin saudara. Ya bukan cuma keturunannya diberkati. Saudara Rut, Boas ini orang terkaya sudah di Efrata, di Bethlehem. Punya gedung yang hebat. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin, saudara diberkati dengan pesan ini. Amin. Besok kita bahas tentang the right season. Terakhirnya kita bahas the right season. Kita bahas. Pastikan saudara, kalau saudara mau kehidupan rohaninya, pastikan saudara ada di lingkungan. Bukan cuma di gereja, tapi juga setelah gereja saudara tetap ada komunitas dari gereja itu, makanya cool. Saya harus masuk cool. Supaya saudara bisa kalau ada apa-apa, kena apa-apa, ada orang yang saudara bisa sharing. Saya bisa kumpul dengan pola pikir yang alkitabiah. Supaya ada keputusan nabur benihnya, benih yang tepat. Yang ngerti katakan amin. Dan saudara nantikan, saudara pada waktunya akan menuai hasil-hasil yang perlu berkata. Saya sangat mengasihi saudara, saya senang sekali. Kemarin kita adakan cool online. Teman-teman yang dari luar kota, luar negeri semua kumpul saudara. Saya melihat yang hadir mungkin sekitar 80-90an ya. Ya kan? Saya lihat terakhir itu 86 gitu. Itu naik lagi. Rupanya saya bisa lihat satu-satu, terharu hati saya. Waktu awal kita buka, saya mulai bicara, mulai doa. Saya langsung dijamah. Saya nangis, hati saya tuh kayak hancur hati gitu. Dan akhirnya saya cuma bisa ajak doa-doa. Rupanya bukan cuma saya saja yang dilawat dan dijamah. Semua yang ikut cool online itu sudah satu-satu wajahnya saya lihat pada dilawat dan benar nangis. Dan luar biasa. Dan yang lagi luar biasa yang menguatkan. Yang menyentuh hati saya. Bukan cuma Tuhan menyentuh hati saya. Ada seorang ibu. Kesaksian yang menyentuh hati saya. Dan membangkitkan semangat kami. Untuk makin giat melayani pekerjaan Tuhan. Dan kami lihat bahwa hasil-hasilnya
luar biasa penuh berkat. Katakan amin. Bukan tentang kita, bukan tentang saya, bukan tentang kami. Tapi saya bilang hasilnya itu adalah bahwa pelayanan kami itu ada hasilnya. Rupanya ada orang-orang yang diubahkan lewat doa-doa, lewat pelayanan nubuatan dan pelayanan firman, menara doa online ini. Luar biasa. Saya posting hari ini, saudaraku, itu kesaksiannya seorang ibu karena COVID, saudaraku yang ya awal sangat diberkati secara ekonomi. Dengan COVID tiba-tiba semua berubah. Lalu sampai satu titik, ya kan, mau ambil keputusan untuk bunuh diri sekeluarga. Dia dan suaminya mau bunuh diri. Lalu sebelum bunuh diri, dia coba lihat-lihat YouTube link. Dia klik, rupanya khotbah saya. Khotbah yang beberapa, bukannya hari itu juga. Mungkin berapa hari atau kemarin dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada nubuatan pada waktu itu. Memang waktu itu kuat sekali tentang tali-tali maut. Tuhan akan lepaskan itu. Saya bernubuat, saya bilang, ini ada yang mau bunuh diri. Jangan bunuh diri. Ingat Tuhan mengasihi. Dia saksikan itu. Akhirnya dengar itu, dia putuskan urung. Walaupun keadaan gak lebih baik pada waktu. Tetapi waktu Tuhan, ketika dia ambil keputusan, tolak, tidak mau bunuh diri. Dia dengar firman, dia kuatkan imannya. Pada waktunya Tuhan melakukan perbuatan yang besar di dalam keluarga ibu ini. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Saya sangat diberkati, saudaraku. Itu kesaksiannya. Saya posting di Instagram, saudaraku. Baik di story maupun di feed. Supaya menguatkan. Ini menguatkan saya yang melayani. Jadi tiap hari saya bekerja keras untuk baca, dengar, susun khotbah, doa dengan hati yang tulus. Ini rupanya saudaraku memacu juga kehidupan rohani saya. Makin bertumbuh dan rupanya ini juga bisa punya dampak yang besar. Benar pesan Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Ya kan saudara? Supaya kita jangan kendor. Kita harus tetap giat melayani pekerjaan Tuhan. Karena jerih payah kita dalam melayani Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak akan apa? Sia-sia. Sia-sianya apa? Bukan tentang kita akan jadi kaya, bukan tentang kita, tetapi apa yang kita buat, walaupun kita tidak lihat, gak pernah kita dengar hasilnya, pasti tidak sia-sia. Ada hasilnya pasti. Katakan amin. Dan saya baru lihat hasilnya setelah 3 tahun, saudara. 3 tahun kami melayani ini. Baru kemarin cool online, ketemu muka dengan muka. Ada kesaksian-saksian bahwa mereka semuanya diubahkan lewat pelayanan online ini. Beri kemuliaan buat Yesus. Saya senang sekali karena saya lakukan ini. Saya mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara semuanya. Tunduk kepala kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat menara doa online ini, lewat gereja ini, lewat ya Tuhan hamba-hambamu yang melayani di tempat ini. Biarlah ya Tuhan lanjutkan, ya kan, percayakan yang lebih besar lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami mau Tuhan berada di tempat yang tepat Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menabur benih kami, hidup kami. Dan juga ya Tuhan, kami percaya kami akan menuai hasil-hasil yang penuh berkat. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih berkat-Mu turun buat setiap anak-anak-Mu yang hadir setia, tekun ya Tuhan. Ya Tuhan, di menara doa ini Tuhan, aku minta ya Bapa, pelihara mereka, lindungi mereka dan berkati mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti.
Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis pada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.